terjadi saat ini udah mencederai demokrasi di Demokrasi, Indonesia betul. ya. Dan itu yang menjadi sorotan mereka ya, karena itu juga bisa mengembalikan dui fungsi ABRI ya. Betul. Nah, ditakutkan ada intervensi dari militer nih kan. Betul. Kita sebagai masyarakat awam sepertinya juga ambigu ya. Ya. Ada kayak kebingungan gitu masyarakatnya, sebenarnya ini tugas utama TNI ini sebenarnya apa gitu. Jaga supremasi hukum dalam koridor demokrasi. Langkah Tentara Indonesia atau TNI mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di sejumlah daerah memunculkan beragam respons dari publik. Sebagian menilai ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai langkah strategis untuk menjaga proses penegakan hukum tetap berjalan tanpa intimidasi dan tekanan. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran aparat militer di lingkungan lembaga penegak hukum sipil tampak tidak lazim. Namun, jika ditelaah lebih dalam, langkah ini bukan sekadar simbol kekuatan, melainkan wujud nyata dari kolaborasi strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan menjaga stabilitas nasional. Penting untuk dipahami bahwa kehadiran TNI di lingkungan kejaksaan bukanlah bentuk intervensi, melainkan bantuan pengamanan atas permintaan resmi dari institusi penegak hukum dalam situasi tertentu seperti meningkatnya ancaman terhadap jaksa atau terganggunya kelancaran proses hukum. Dukungan dari institusi pertahanan menjadi relevan dan sah secara hukum. Pasal 7 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selain melaksanakan operasi militer, TNI juga dapat menjalankan operasi militer selain perang, termasuk membantu tugas pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam pengamatan kantor kejaksaan berada dalam bingkai hukum yang jelas. Namun demikian, kehadiran militer dalam ruang sipil selalu memerlukan pengawasan dan pembatasan yang tegas, serta prinsip kehati-hatian. Pengalaman sejarah Indonesia mengajarkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil harus dibatasi agar tidak mengganggu supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi sipil harus tetap dijaga. Perbantuan TNI harus dilakukan dengan kerangka hukum yang transparan, akuntabel, serta berdasarkan urgensi yang terukur. Hal lain yang tak kalah penting, kolaborasi ini seharusnya memperkuat pesan bahwa negara tidak akan mundur menghadapi ancaman terhadap hukum dan keadilan. Penanganan perkara-perkara besar, termasuk kasus korupsi yang melibatkan aktor kuat, membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen negara, termasuk TNI jika diperlukan dalam hal pengamanan. Kolaborasi antar lembaga termasuk antara TNI dan Kejaksaan menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem hukum yang berwibawa. Selama kerjasama ini dilaksanakan secara proporsional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, maka kolaborasi ini layak diapresiasi. Langkah ini semestinya tidak dimaknai sebagai militerisasi hukum, melainkan sebagai bukti bahwa negara hadir secara menyeluruh untuk melindungi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sudah saatnya masyarakat melihat pengamanan kejaksaan oleh TNI bukan sebagai kemunduran demokrasi, tetapi sebagai respons terhadap tantangan keamanan nyata yang mengancam jalannya proses hukum. Justru kolaborasi ini menjadi ujian. Apakah kita mampu membangun sinergi antar lembaga tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi? Jika bangsa ini ingin menegakkan hukum secara tegas dan tanpa kompromi, maka semua lembaga negara harus saling mendukung. Namun, dukungan tersebut harus dilakukan dalam batas yang konstitusional agar kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali dalam program Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana. Saya Muharram Chandra Lugina. Saya Triadi Suworo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaga supremasi hukum dalam koridor demokrasi. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam dengan berlangganan Lampung Pos ID. Nah, kawan-kawan juga bisa memberikan tanggapan dan sarannya di kolom komentar. Kira-kira tema bedah tajuk apa lagi yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke, halo Woro. Berbeda ini agak sedikit berbeda ya tema kita minggu ini dari minggu-minggu yang lalu. Kalau sebelumnya kita membahas tentang gubernur ya, lebih-lebih agak hal-hal yang lebih kepala daerah ringan-ringan gitu. Kalau minggu ini kita membahas soal hukum ini, Woro. Nah, masalah yang terbaru ya, yang TNI sekarang untuk menjaga ya di kantor bisa kejaksaan gitu lah, kurang lebih seperti itu. Seperti apa ini, Woro dan Alulu menanggapinya? Ya seperti ini ya, awalnya kan dari ada telegram ya dari Panglima TNI ya, bahwa TNI terlibat ya dalam pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ya di seluruh Indonesia ya, termasuk mungkin sekarang baru di pusat ya karena di daerah masih berproses. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang mengundang kontroversi ya di kalangan khususnya di masyarakat sipil ya, para penggiat ini ya di koalisi sivil ya. Mereka beranggapan bahwa apa yang terjadi saat ini udah mencederai demokrasi di Indonesia, betul. Ya. Dan itu yang menjadi sorotan mereka ya, karena itu juga bisa mengembalikan dui fungsi ABRI ya. Karena yang seperti yang dulu mereka bisa terlibat di segala bidang ya, dan sedangkan ini kan bahwa kejaksaan itu sebenarnya kan dari sipil ya istilahnya ya, bukan dari militer. Dan kita juga tahu bahwa keamanan di kejaksaan juga cukup kan, mereka ada juga ini ya kayak satuan pengaman ya di luar apa di dalam ya. Dan kenapa harus sampai militer terjun langsung gitu loh, turut serta dalam pengamanan di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang ya sekarang masih rame lah ya, menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Ya, ini kan masalahnya mengenai tindak lanjut ya. Tindak lanjut kerjasama antara TNI dan Kejaksaan RI nih. Jadi kan memang saat ini hiruk pikuknya baru terdengar ya. Banyak koalisi masyarakat sipil, terus netizen juga mengomentari mengenai kebijakan ini ya. Betul. Apalagi ada isunya dui fungsi ABRI ya. Kenapa sih itu TNI kok sampai jaga kantor kejaksaan ya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, bahkan sampai kabupaten kota se-Indonesia tuh ya. Iya betul. Nah ditakutkan ada intervensi dari militer nih kan. Betul. Nah tapi kan kita kan berprasangka baik ya, seenggaknya ini kan kolaborasi dan sinergitas antar sektor ya, antar instansi untuk sama-sama lah untuk menjaga supremasi hukum atau sama-sama untuk penguatan hukum. Sebenarnya sih tujuannya itu ya. Betul. Jangan sampai malah ada pembelokan atau bisa mengkol untuk kebijakan untuk menguntungkan salah satu pihak gitu ya. Gitu ya Mbak Nur ya. Betul. Sebenarnya mungkin kalau ini buat masyarakat awam ya kayak seperti kita ini sesuatu yang bukan lazim ya, tidak lazim karena mungkin sebelumnya juga ini belum pernah diterapkan sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari tujuan awalnya sebenarnya punya tujuan yang baik ya. Penegakan hukum tuh anggota TNI itu bisa menjaga kejaksaan jika mengancam gitu di jalannya mungkin persidangan, terus juga mengancam dari para hakim atau jaksanya itu sendiri, baru diterjunkan anggota TNI tersebut gitu dengan cara juga tidak sembarangan sih sebenarnya, yaitu bersurat secara resmi untuk pengamanan kantor tersebut seperti itu. Ya mungkin juga kan dari keterlibatan TNI untuk pengawalan ya di kejaksaan dan kejari ini juga mungkin harus ada pembatasan ya. Betul. Pembatasan dan pengawasan, karena kita juga berharap bahwa kejaksaan juga bisa independen ya, tanpa ada intervensi dari pihak lain, terutama sekarang yang TNI lah istilahnya udah masuk ke sono ya. Di ininya walaupun dalam tanda kutip sebatas pengamanan aja ya, kita jangan sampai bahwa
dari awalnya pengamanan ternyata mereka bisa masuk lebih dalam gitu loh, bisa mempengaruhi Betul. apa-apa yang ini ya Intervensi. menjadi haknya dari Kejaksaan Agung ya. Dan kita berharap bahwa pengawasannya bisa lebih ketat ya, dan adalah pembatasan-pembatasannya yang emang mungkin harus juga masyarakat tahu gitu loh. Apa sih tugas yang aslinya, terus batasan-batasan mana yang apa bisa yang menjadi ini ya tugas mereka gitu loh di sebagai satuan pengamanan itu ya. Jangan sampai mereka justru bisa mengintervensi nantinya kan dari setiap kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Yang itu yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat mungkin ya. Tapi kan kita kan sangkanya sangka baik ya, berprasangka baik, ya ini tujuannya untuk pengamanan ya, untuk sama-sama menjaga ketertiban hukum sebenarnya ya. Tapi kan ya namanya suatu kebijakan pasti ada pro dan kontra ya. Ada yang suka atau tidak suka, atau ada yang mendukung ataupun bahkan ada yang mengkritisi ya. Kan koalisi masyarakat sipil tuh ya. Ini berpendapat bahwa ada bentrokan hukum, takutnya nanti tumbang tindih ya antara lembaga, karena kan TNI tugasnya untuk menjaga keamanan ya kan. Tapi kok malah masuk ke lembaga hukum gitu kan. Apa hukum ini perlu diamankan atau seperti apa gitu kan. Nah, ada kekhawatiran bahwa adanya titipan-titipan kasus hukum nih. Ya kan? Apalagi kan TNI kan super power juga ya, lembaga yang kuat. Belum lagi kan Pak Presiden kita berlatar belakang dari militer ya. Nah, kan ini berprasangka buruknya kan begitu ya. Takutnya ada intervensi atau ada yang perlu dikawal lah gitu kan ya. Tapi kan kembali lagi kita melihatnya dari sisi yang sebelah mana ya. Kalau berprasangka baik ya tadi itu untuk tujuan pengamanan ya. Tapi kan kita kan nggak tahu ya. Namanya politik tuh pasti ada di belakang-belakangnya ada kepentingan ya kan, ada background di belakangnya atau tujuan yang terselubung gitu kan. Tapi kan ya pada prinsipnya tetap kita percayalah kepada penegakan hukum ya, lembaga-lembaga hukum dan aparat TNI ini bahwa tujuannya satu, sama-sama untuk bangsa Indonesia gitu ya Mbak Nur. Betul. Tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 itu juga menyebutkan bahwa selain melaksanakan operasi militer, TNI juga bisa melakukan operasi keamanan tadi yang disebutkan Woro ya, selain dalam bentuk perang tadi. Salah satu keamanannya atau pengamanannya adalah mengamankan kejaksaan tadi gitu. Tapi juga ini sebenarnya agak kita sebagai masyarakat awam sepertinya juga ambigu ya. Ada kayak kebingungan gitu masyarakatnya sebenarnya ini tugas utama TNI ini sebenarnya apa gitu, menjaga keamanan pemerintah itu sendiri atau seperti keamanan yang mana gitu. Artinya ada sedikit keraguan atau kerancuan daripada undang-undang ini gitu menurut kita. Ya makanya banyak juga koalisi-koalisi masyarakat sipil yang sebenarnya menolak ya dengan adanya ini ya. Itu menunjukkan bahwa emang kekhawatiran mereka cukup beralasan dengan alasan yang mereka punya ya. Dan itu menjadi sebuah hal juga yang harus menjadi sebuah, mungkin bisa juga jadi masukan ya dengan bagi kejaksaan Agung atau maupun TNI, sehingga nanti pun kerjasama ini tidak terlalu menimbulkan kontra ya di masyarakat ya, sehingga ya mungkin kayak tadi itu mungkin ada pembatasan tertentu atau pengawasan yang melekat dan kuat ya, sehingga langkah TNI juga tidak terlalu apa ya istilahnya di kejaksaannya hanya sebatas pengamanan tok gitu, tidak sampai intervensi ya. Dan kita berharap bahwa emang kata Waro, kita dari sisi positifnya bahwa kolaborasi ini bisa mendukung ya, mendukung adanya penegakan hukum di Indonesia ya, dan sehingga hukum di Indonesia dapat berjalan di relnya dengan, apalagi sekarang kan kita ketahui bahwa banyak kasus ya, banyak kasus tentunya yang melibatkan ya orang-orang gede lah ya di Indonesia kan, dengan nilai korupsinya juga yang cukup wah, dan itu juga emang mungkin perlu pengawalan juga ya agar para jaksa atau di kejaksaan itu sendiri dapat bekerja dengan tenang ya, dengan tanpa ada intervensi di luar yang terlibat dalam kasus yang mereka tangani ya. Dan itu kita berharap bahwa emang kasus-kasus gede ini dengan mungkin dukungan nanti pengamanan dari TNI ini bisa berjalan dengan baik ya, dan bisa menyeret juga tokoh-tokoh pentingnya ya. Jangan hanya selama ini kan kita tahu bahwa hanya krocok-krocok umatnya lah kalau kata bahasa kita mah kan, krocok-krocok umatnya yang harus terimbas tuh, tapi petinggi-petingginya enggak. Kita berharap bahwa
kedepannya dengan adanya pengamanan ini, para jaksa, para penegak hukumnya dengan dapat bekerja dengan lebih optimal ya, tanpa takut untuk mendapat gangguan dari pihak yang terlibat Manapun. dalam kasus itu ya, sehingga bisa menyelesaikan kasus itu sebenar-benarnya ya, bisa semua lah istilahnya tuntas ya, bukan hanya dari kelas bawahnya tapi juga para pucuk-pucuk ininya yang terlibat ya, bisa diberangus semuanya ya. Iya. Tapi kan sebuah kritik itu kan soal yang wajar ya. Wajar, betul. Masyarakat boleh mengkritik suatu kebijakan ya hal yang lumrah, karena kan sekarang ini lembaga hukum. karena kan ini kan sekarang ini lembaga hukum kan menjadi sorotan ya. Betul. Banyak kasus di sana, wajar masyarakat mempertanyakan Khawatir. suatu kebijakan itu, masyarakat khawatir mengenai kebijakan-kebijakan, apalagi juga ini berkolaborasi dengan TNI ya, militer itu kan. Pasti masyarakat bertanya, ada apa ini itu kan? Apa kita di kejaksaan mau perang gitu kan? Atau seperti apa? Atau ada mafia hukum yang perlu dilawan atau seperti apa? Atau bahkan menjadi suatu intervensi gitu kan? Suatu hukum tertentu. Nah ini masyarakat, koalisi masyarakat mengkritisi hal tersebut merupakan hal yang wajar ya. betul. Tapi ya memang harusnya begitu, karena kan suatu lembaga hukum harus kita kawal secara bersama-sama. Jangan sampai nanti hukum tebang pilih gitu kan, malah tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan, jangan sampai ada di situ. Nah ini menarik lah sebenarnya ya Mbak Nur ya. Betul. Masalah kaitannya militer ini kan, lembaga hukum, karena semua kedua lembaga itu menjadi sorotan akhir-akhir ini ya Mbak Nur ya. Bener sih, kalau keterlibatan militer dalam dunia sipilnya juga harusnya itu memang ada batasan ya. Mana yang kaidah harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Jangan sampai tadi dibilang dulu juga ini ada terjadi dui fungsi gitu, atau bentrokan mana tugasnya si kejaksaan juga diambil alih atau sebaliknya seperti ini. Juga jangan sampai ketakutan masyarakat ini juga bakal terjadi gitu, karena memang kita juga sebagai masyarakat juga patut untuk mengawal kebijakan ini dari undang-undang tersebut gitu. Ya mungkin nambahin dari Woro tadi itu bahwa hukum di Indonesia dan militer itu kan sekarang menjadi sorotan ya, dan itu juga menjadi hal yang cukup menarik karena kepercayaan masyarakat juga terhadap hukum kita kan udah mulai turun ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik, bahwa kejaksaan menggandeng TNI untuk bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, dan mungkin salah satunya tujuannya itu juga ya untuk kembali mengangkat lah kepercayaan masyarakat kepada hukum di Indonesia ini lebih naik lagi ya. Karena ini terkait dengan beberapa keputusan yang bisa dibilang offset ya, beberapa dari kasus yang kemarin tuh yang emang kurang tidak sesuai lah ya dengan ketentuan yang ada ya, dan mungkin malah harapan masyarakat besar yang dengan kasus-kasus yang terjadi, dengan ponis-ponis yang emang jauh dari harapan masyarakat ya, sehingga melunturkan kepercayaan masyarakat kepada hukum itu sendiri ya, sehingga kita berharap bahwa sinergi dan kolaborasi ini bisa lebih meningkatkan lagi ya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, karena kalau udah kepercayaan masyarakat terhadap hukum udah menurun, itu udah dalam suatu bisa menyebabkan kondisi yang yang kurang baik ya nantinya ke depannya ya, sehingga masyarakat tidak mau mengadu kemana lagi gitu kalau bukan hukum, karena hukum adalah tangan Tuhan di bumi dunia ya. Dan itu menjadi harapan besar masyarakat dalam menyelesaikan apa-apa yang mereka alami ya. Dan hukum itulah yang menjadi harapan terakhir dari masyarakat itu ya, untuk bisa mendapatkan keadilan di dunia ini ya. Tapi kan kebijakan kolaborasi dan sinergitas antara kejaksaan dan TNI harus dijelas ya. Informasinya harus dijelaskan nih oleh pihak-pihak terkait, biar tidak ada biar tidak ada simpang siur informasi gitu kan, jangan sampai ada disinformasi, karena kita sama-sama paham nanti tugas pokok dan fungsinya mereka seperti apa gitu kan dalam suatu kasus atau dalam persidangan gitu kan. Karena kan kita tahu ya TNI itu kan dekat dengan masyarakat ya, melekat pada masyarakat. Bahkan di zamannya Prabowo sampai program makan bergizi gratis tuh, sampai dikawal
TNI gitu kan. Nah, program-program lainnya juga banyak dikawal TNI, dan saat ini sedang ramai dari pembahasan masuk ke ranah hukum nih. Waduh, nih kan ya perlu kita kawal ya, perlu Betul. kita lihat seperti apa kebijakannya, karena kan nanti terlihat tuh dalam perjalanan itu kan kebijakan berjalan, kita lihat seperti apa nanti tugas TNI di dalam suatu lembaga kejaksaan ya, dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Itu nanti kita lihat nih seperti apa tugasnya, akankah membantu atau seperti apa ya, nanti waktu yang bisa menjawabnya ya Mbak Nur ya. Iya betul. Ini semoga ya harapannya juga dengan kolaborasi penegak hukum dengan militer ini juga akan lebih baik ke depannya gitu. Ya. Bisa penegakan hukum juga lebih tegas gitu. Tidak tadi disampaikan Woro, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Ya. Juga sudah jelas juga tupoksinya masing-masing gitu, sehingga tidak ada tumpang tindih gitu. Juga memberikan keamanan juga kepada masyarakat. Tadi kalau kata Woro juga salah satu yang di TNI itu maksudnya buat masyarakat itu sudah terlalu akrab kita di masyarakat ya. Selain tadi MBG juga dulu program-program di presiden sebelumnya Pak Jokowi juga sudah banyak sekali ya yang melibatkan TNI, seperti pencetak sawah itu juga melibatkan TNI gitu. Bahkan hal-hal ke ranah yang paling bawah, misal di masyarakat juga banyak melibatkan para TNI juga. Ya kan kita ketahui juga bahwa TNI itu lahir dari rakyat ya, dari dulu juga, dan itu harus dipegang benar sama prajurit TNI, bahwa mereka juga harus lebih memperhatikan rakyat untuk dalam menjalankan tugasnya ya, jangan sampai mereka justru menyakiti rakyat ya, yang menjadi bidan gitu loh, lahirnya dari TNI yang sekarang ya istilahnya udah kuat ya di Indonesia ini ya. Dan itu harus mereka pegang, bahwa mereka harus menyadari bahwa mereka lahir karena emang masyarakat Indonesia loh. Sehingga mereka benar-benar juga lebih memperhatikan lah masyarakat Indonesia, dengan walaupun mereka terjun di hukumnya bisa membantu lah masyarakat kecil ya di Indonesia ya, sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan hukum yang emang benar-benar menjadi hak mereka gitu loh, hak masyarakat Indonesia ya, khusus masyarakat yang kecilnya itu. Iya, ya lagi-lagi kan TNI dekat dengan masyarakat ya. Ya kita berharap itu kan dengan adanya kolaborasi itu TNI bersama kejaksaan ini bisa sama-sama memperkuat hukum di Indonesia ya, sama-sama melakukan pengawalan dan sama-sama tujuannya sama-sama menumpas kejahatan gitu kan. Banyak mafia-mafia kasus hukum di Indonesia yang harus diberantas ya. Dan juga para hakim juga perlu pengawalan gitu kan, dan perlu pengamanan juga kan, seperti apa mereka menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menuntaskan segala persoalan atau segala suatu hukum yang sedang disidangkan gitu kan ya. Tapi pada prinsipnya kita optimis TNI bisa berkolaborasi dengan kejaksaan ya sampai di tingkat bawah untuk sama-sama bertujuan baik ya, bukan ada oknum-oknum malah menyelewengkan tugas pokok dan fungsinya itu. Kita masih berprasangka baik ya dengan tugas pokok kolaborasi yang dilakukan TNI dan kejaksaan. Pada dasarnya semua kebijakan itu kan punya tujuan dan maksud yang baik ya, asal semuanya itu dijalankan dengan baik dan benar. Dan harapannya kolaborasi antara penegak hukum dengan TNI ini juga berjalan baik sesuai dengan tujuannya gitu. Ya intinya mungkin pengawasan ya, pengawasannya aja mungkin yang lebih ketat ya. Itu aja mungkin nanti sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Woro, Alulu, sepertinya tema ini juga cukup menarik ya. Dan semoga minggu ke depan kita berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Oke. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk kali ini. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974.
telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.